Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita masih bahas persiapan SKB guru kelas. Jangan lupa subscribe dan loncengnya juga. Pembahasan kita kali ini diambil dikompilasi dari soal-soal dan materi persiapan UP UKM PPG. Kali ini kita kaji tentang pedagogik evaluasi pembelajaran. Selamat belajar. Nomor 1. Berdasarkan tujuannya, evaluasi yang digunakan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya adalah evaluasi A. Formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, atau D. Penempatan. Kata kunci pada soal ini adalah kelemahan siswa. Maka untuk menelaah kelemahan siswa, evaluasinya adalah evaluasi diagnostik. C. Nomor 2. Evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa adalah evaluasi A. Formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, atau D. Penempatan. Kata kunci dalam soal ini adalah untuk menentukan hasil belajar dan kemajuan belajar siswa. Artinya siswa sudah melakukan serangkaian proses belajar, maka evaluasi yang tepat adalah evaluasi sumatif B. Nomor 3. Evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar adalah evaluasi A. Formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, atau D. Penempatan. Kata kunci pada soal ini adalah memperbaiki dan meningkatkan PBM, meningkatkan proses belajar mengajar. Berarti evaluasi formatif A. Nomor 4. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa adalah evaluasi A. Formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, atau D. Penempatan. Nomor 4 ini jelas terdapat kata kunci digunakan untuk menempatkan siswa, maka jawabannya adalah D. Evaluasi penempatan. Nomor 5. Berdasarkan sasarannya, evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan, merupakan evaluasi A. Konteks, B. Input, C. Outcome, atau D. Hasil. Pada soal nomor 5 ini, evaluasi digunakan untuk mengukur konteks. Maka jawabannya adalah evaluasi konteks A. Nomor 6. Berdasarkan sasarannya, evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat merupakan evaluasi A. Konteks, B. Input, C. Outcome, atau D. Hasil. Pada nomor 6 ini ditanyakan evaluasi yang digunakan untuk melihat lulusan setelah terjun ke masyarakat. Artinya jawaban option A ataupun B tidak mungkin. Lantas apa bedanya evaluasi outcome dan evaluasi hasil? Evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah evaluasi outcome atau evaluasi lulusan, karena evaluasi ini digunakan untuk melihat lulusan setelah terjun ke masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor berikutnya, nomor 7. Berdasarkan sasarannya, evaluasi yang diarahkan
untuk mengetahui sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Merupakan evaluasi titik-titik. A. Konteks, B. Input, C. Outcome, atau D. Hasil. Nomor 7 ini evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sumber daya maupun strategi. Maka evaluasinya adalah evaluasi input, B. Nomor 8. Berdasarkan sasarannya, evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui capaian program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan merupakan evaluasi titik-titik. A. Konteks, B. Input, C. Outcome, atau D. Hasil. Nomor 8 ini evaluasi digunakan untuk dasar menentukan keputusan akhir. Maka jenis evaluasinya adalah evaluasi hasil, D. Nomor 9. Langkah penting yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu program, baik dalam skala mikro maupun skala makro, disebut titik-titik. A. Evaluasi, B. Penilaian, C. Pengukuran, atau D. Assessment. Langkah untuk mengetahui keberhasilan program disebut A. Evaluasi. Nomor 10. Kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program melalui pengumpulan data secara sistematis, selanjutnya dianalisis, dan hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan berbagai alternatif keputusan atau kebijakan yang relevan, disebut titik-titik. A. Evaluasi, B. Penilaian, C. Pengukuran, atau D. Assessment. Pada nomor 10 ini terdapat kata kunci untuk menentukan mutu atau nilai. Maka kegiatan ini disebut juga dengan evaluasi. A. Nomor 11. Evaluasi program pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan secara makro dan mikro. Evaluasi program pendidikan yang bersifat makro adalah evaluasi yang dikenakan pada titik-titik. A. Program pembelajaran di kelas, B. Program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, C. Kualitas buku ajar dan sumber belajar, atau D. Kualifikasi akademik pendidik. Evaluasi dapat mencakup dilakukan secara makro maupun mikro. Evaluasi secara mikro adalah evaluasi program pembelajaran di kelas. Adapun evaluasi yang bersifat makro adalah program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Jawabannya adalah B.